Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggyang Aben Base pada hari ini, hari Sabtu 11 Mei 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami baca. Berilah kepada kami hikmat, pewahyuan, sehingga kami diberikan pengertian untuk mengerti dan beri kuasa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga benar isi hati Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai renungan kami pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama, Ayub 5 ayat 18. Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan, itulah judul renungan kita pada pagi hari ini. Kita sebagai manusia selaku ciptaan Tuhan diberikan kehendak bebas. Dari mulai kita bangun pagi, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Termasuk pilihan terhadap cita-cita atau harapan yang kita rindukan. Saat seseorang yang bertekad kuat memiliki cita-cita untuk menjadi seseorang yang dia impikan, misalnya saja seorang petinju yang ingin menjadi juara dunia di kelasnya. Pertama, dia akan pasti memulai niatnya untuk menjadi seorang petinju. Dia pasti akan mencari seorang pelatih yang baik, yang akan melatihnya sedemikian rupa untuk menghadapi pukulan-pukulan yang akan dia terima, dan juga belajar bagaimana memukul lawannya, dan bagaimana menghindari dengan efektif serangan lawannya, dan berbagai usaha lainnya. Latihan-latihan dilakukan, bahkan dia dihajar oleh pelatihnya, untuk mungkin daya tahan dan juga bertinju dengan sparring yang sepadan dengan dia. Ratusan jam bahkan mungkin ribuan jam akan dihadapi untuk menjadi yang terbaik. Luka-luka atau lebam yang dia terima dan dia memulihkan diri lagi, berlatih lagi, demikitulah seterusnya. Berjuang dari peringkat paling bawah sampai akhirnya menjadi yang terbaik di kelasnya. Itu pun jika dia tidak menyerah di tengah jalan. Begitulah juga kita dalam kehidupan rohani kita. Misalnya kita memiliki kerinduan rohani untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan, menjadi serupa dengan gambarnya. Tentulah kita juga akan mempersiapkan diri sedemikian rupa, menjalani kehidupan, dan berjalan dalam kehidupan ini akan menghadapi banyak pencobaan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, yang kadang membuat dilema bagi kehidupan kita. Saat pencobaan-cobaan menghadang, kita akan merasa seperti dipukul oleh keadaan maupun situasi. Kita akan menjadi terluka, bahkan mungkin menangis, sedih, gundah gulana dalam hati.
Apa kita tetap setia kepada Tuhan, ataukah kita akan menyerah? Syukur bagi Tuhan, Bapa telah memberikan penolong yang lain bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang mengajar, menolong, menghibur kita dalam menghadapi semuanya itu. Dalam bacaan kita ini, yaitu dalam masa pencobaan yang dialami oleh Ayub. Dia dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya. Mereka memberi penghiburan dan nasihat kepada Ayub. Salah seorang sahabatnya bernama Elifas. Elifas mengatakan dalam Ayub 5 ayat 18, "Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula." Ayat ini jelas menyiratkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala situasi, baik dalam suka dan duka bagi kehidupan manusia. Ayub menyadari hal ini. Ayub melewati semua pencobaannya dengan luar biasa dan dia dipulihkan lebih dari sebelumnya. Saat Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, Dialah juga yang siap untuk membebat, untuk menyembuhkan keadaan kita melalui Roh Kudus. Karena Dia tahu ketika kita mampu melewati atau memenangkan pencobaan-pencobaan itu, kita akan melangkah naik ke level yang lebih tinggi. Dalam kata lain, kita akan bergerak dari kemuliaan menuju ke kemuliaan, atau mendapat kemuliaan yang semakin besar. Bandingkan 2 Korintus 3. Dan pada akhirnya kemuliaan ini kita berikan untuk siapa? Apakah untuk diri kita sendiri? Bukan. Karena kita pasti akan terjebak dalam kesombongan yang menjatuhkan kita. Berilah kemuliaan tersebut kembali kepadanya. Bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk melewati semuanya itu. Apakah kita sudah bergaul dengannya? Karena tanpa pertolongannya, kita tidak bisa melalui semuanya dengan baik. Dari awal Dia telah memilih kita, dan Dia berjanji menyertai kita selalu. Sehingga dengan kerendahan hati kita berani mengatakan seperti dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Engkau tetap setia menolong kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan setelah kami melewati semua, Engkau memberikan hal yang terbaik bagi kami. Dan kami mengucap syukur atas hal itu. Dan kami serahkan segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja. Tolonglah kami Bapa di masa mendatang, untuk kami tetap taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Segala pergumulan yang umat-Mu hari ini masih miliki, kami berdoa, kami percaya Tuhan akan menemani dia, menolong dia, menghibur dia, menguatkan dia, sehingga boleh melewati hari-hari ini dengan penuh kemenangan.
Terima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Untuk hari ini tetap semangat bersama Dia untuk melewati segala pergumulan yang kita hadapi dengan kemenangan. Berilah kemuliaan bagi Dia. Shalom.